Oke, salam kuliah desain ya. Kita jumpa lagi di volume 2 tentang retail design ya. Setelah volume 1 juga membahas retail design, kita akan coba bahas ini dari sebuah buku tentang retail design ya. Karyanya Lynn Master. Ya, ini buku sederhana, saya rasa buku yang simpel untuk dibaca teman-teman mahasiswa nanti ya. Teman-teman yang ikut kuliah desain ya. Kita akan bahas satu persatu ya. Apa aja yang ada di buku ini? Yang pertama, kita akan bahas tentang branding identity. Ya. Dalam mendesain toko, sepertinya memang branding ini nomor satu ya. Sebelum kita masuk ke dalam, sebelum kita mendesain raknya, tempat barang, tempat kasirnya, kita harus tahu dulu ini tentang brand identity. Ya. Karena setiap brand produk yang sama, brandnya berbeda, itu akan menentukan desain kita selanjutnya. Ya, sebagai contoh, misalnya ini ada satu contoh brand Nike. Ya. Everybody knows lah, semua tentang Nike. Ya. Dia memiliki karakter yang khusus, ya, berbeda dengan pesaingnya, misalnya Adidas atau Reebok atau Puma, misalnya. Ya. Jadi ada yang bilang Nike itu sebuah perusahaan sport ya, sport company yang tidak sekedar menjual sepatu. Tapi dia menjual the magic of sport alive. Ketika kita memakai sepatu Nike, ada perasaan berbeda yang ditawarkan nih. Gitu kan? Sepatu Nike Air Jordan lah, seri 1 gitu ya. Nike Air Jordan 1. Seseorang yang memakai sepatu itu pasti tidak sekedar memilih karena sepatu itu nyaman. Karena seri 1 tentu saja tidak terlalu nyaman kalau dibandingkan seri terbaru. Ya kan? Tetapi dia memiliki histori tertentu, memiliki brand tertentu. Bagaimana kalau kita memakai sepatu itu, mungkin ada perasaan kita bisa melompat lebih tinggi seperti Michael Jordan. Kira-kira gitu. Jadi betapa brand ini penting. Ketika kita sudah tahu brandnya, kita bisa memilihkan nih ruang seperti apa yang kita mau desain, ya, yang berkesan kuat, cepat, ya, tapi juga fashion, ya. Karena pengguna sepatu Nike tidak hanya untuk olahraga, walaupun kita pakai sepatu Nike Air Jordan 1 belum tentu untuk basket kan, tapi juga untuk jalan-jalan dan sebagainya. Berarti tampilannya tidak hanya untuk olahraga, tidak hanya untuk jual sepatu, tapi juga fashion gitu misalnya. Brand berikutnya adalah Apple ya. Everybody knows juga lah tentang Apple ya. Ini ada sebuah contoh toko Apple fasadnya ya, yang ada di New York. Saya belum pernah ke New York sih, tetapi saya pernah ke Hanover, ke Jerman ya. Ada toko Nike juga di sana. Di stasiun juga, ini yang di New York juga di stasiun, contohnya juga sama. Polos, kaca. Ya. Berarti kan ada nilai yang dibawa di situ. Ada brand khusus yang dibawa Apple dan diterjemahkan desainer tokonya menjadi tampilan seperti ini. Kenapa toko Apple selalu kaca, polos, simple gitu kan? Seperti yang kita lihat di video volume 1 kan. Pasti kaca, pasti simple gitu. Karena produknya memang jualan itu gitu. Dulu saat Android tombolnya 3, Apple tombolnya 1. Kan gitu. Jadi, simplicity itu jualan utamanya Apple. Jadi tokonya juga harus simple, nggak boleh warna-warni. Meskipun dulu Apple pernah ya logonya yang pelangi, tapi itu kan dulu branding baru, logo baru. Apple yang dulu warna-warni, Apple G3 ya, kira-kira gitu. Nah, next. Dalam buku ini, kita juga dituntut untuk memperhatikan sektornya apa. Sektornya apa?
Sektor food, sektor fashion, sektor home, sektor leisure, entertainment, itu mempengaruhi banget berbeda dalam kita mendesain. Ya, sangat berbeda. Ya, kita harus tentukan dulu nih, oh kalau food harus kayak gini, kalau fashion harus kayak gini. Kita harus pelajari nih, perkembangan fashion terbaru seperti apa. Kira-kira seperti itu ya. Nah, yang next, kita akan lihat tentang letaknya ada di mana. Ini efek banget ini, letaknya ada di mana. Ya. Toko di sebuah department store akan berbeda dengan toko di jalan raya, di luar kota. Beda banget. Ya. Atau di tempat yang alternatif tadi, di stasiun, di bandara, pasti berbeda, spesial desain tokonya ya. Akan menentukan bentuknya. Toko di pinggir gunung, lihat view gunung, ya kita expose gunung. Toko di sebuah mall, di antara toko-toko yang lain kita harus bentuknya berbeda. Ya. Nah, jadi posisi sangat penting menentukan. Yang berikutnya adalah tentang environment ya, kepedulian kita terhadap lingkungan. Desain sebuah toko bisa saja kita kaitkan dengan isu-isu lingkungan ya. Kalau teman-teman pernah ke body shop misalnya, temanya ramah lingkungan, karena produknya ramah lingkungan, mengakunya seperti itu ya, bahannya tanpa bahan kimia dan sebagainya. Sehingga suasana tokonya kita rancang menjadi toko yang lebih ramah lingkungan. Kira-kira seperti itu ya. Bahannya apa, lightingnya seperti apa. Di era pandemi seperti ini, katanya nih, nggak boleh pakai AC, ya, katanya harus udara terbuka. Maka kalau memungkinkan, toko itu bisa mengalirkan udara, cross ventilation, kenapa tidak? Juga mendukung isu ramah lingkungan. Nah, dalam buku ini, yang berikutnya adalah tentang metode organizing space-nya. Ya, bagaimana kita mengorganisasi tata letak di toko tersebut ya. Kalau teman-teman pernah masuk ke toko sepatu, ada cara menata yang berbeda ya. Toko sport station misalnya, di situ ada lintasan berlari ya. Anak kecil suka tuh lari-larian, muter aja gitu. Ya. Tapi kita harus memilih, kalau kita sudah suka, kita harus tanya dulu kan. Saya suka sepatu ini, tetapi saya pengen yang nomor sekian, nomor 43. Ini kan nomornya yang saya dipajang itu nomor 41 misalnya. Jadi dipasang berdasar model. Lalu kita akan bertanya nomornya. Lalu kita mencoba cocok, baru kita bayar. Tetapi di toko yang lain, toko Payless misalnya, cara menatanya berbeda lagi. How to organizing space-nya itu berbeda. Ya. Kita akan ditanya dulu, Mas, nomor berapa nih nomor sepatunya? Nomor 43. Ya udah, kita kerak khusus nomor 43. Model ada di situ, nomor sudah jelas-jelas 43. Jadi ketika saya menyukai model tertentu, tidak ada adegan bertanya, Mbak, saya suka yang ini tapi minta nomor 43, karena saya sudah berdiri di rak nomor 43. Khusus sepatu nomor 43, cowok gitu kan. Jadi cara mengorganisasi ruang akan menentukan desain interiornya berbeda, raknya berbeda. Ya. Nah, yang berikutnya yang dibahas di sini, yang terakhir di buku ini adalah tentang detail. Tentu saja interior itu sebuah detail ya. Selain tadi dari depan kan dari branding dulu secara global, lama-lama masuk ke dalam cara menata ruang sampai sekarang masuk ke detail, apa aja detailnya ya. Dari depan tentu saja shop fasadnya seperti apa, interior arsitekturnya seperti apa, sampai nanti masuk ke dalam cara memasangnya seperti apa, bahannya seperti apa. Jadi detail ini menjadi sangat penting. Apple adalah toko pertama, toko handphone pertama yang ada ruang meja mencoba itu ya. Teman-teman dulu mengalami, mungkin bapak ibunya
handphone itu di awal-awal kita cuma bisa pegang dummy-nya, pegang mainannya gitu ya, yang nggak bisa dipencet-pencet, nggak bisa berfungsi gitu, tapi cuma kita terbayang ukurannya gitu ya. Tapi Apple kita boleh coba, memang ada satu produk yang dikorbankan, dalam tanda kutip dikorbankan, quote unquote, konsumen bisa coba nih beneran. Berarti menuntut detail meja yang berbeda. Nah, detail menjadi sangat penting. Jadi desainer interior di dalam buku ini, desainer interior toko itu dituntut untuk melihat dari sesuatu yang luas, scope branding, masuk ke dalam, masuk ke dalam, masuk ke dalam, sampai kita bicara detail. Nah, saya rasa buku ini sangat menarik, teman-teman bisa baca lebih lanjut. Meskipun ini berbahasa Inggris, saya rasa banyak gambarnya lah ya. Silahkan cari sendiri di internet, banyak sekali kita temukan. Nanti saya juga bagi linknya di bawah supaya teman-teman bisa akses buku ini, dan mungkin kita akan coba untuk membuat resume ya, resume visual buku ini tuh isinya apa aja. Oke, itu salam kuliah desain. Sampai jumpa.